Shalom Pak, perkenalkan nama saya Esther Melati Manurung dengan NIM 11S24046 dari Prodi Informatika Angkatan 2024. Pada video saat ini saya ingin menjelaskan tentang materi praktikum kita pada week 4 bagian yang kedua, yaitu Student Information. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dalam bentuk PPT. Yang pertama ada overview project, yang dimana sistem OOP sederhana dengan class person, student, course, home, address, dan interface workable. Kemudian juga ini relasi antar kelas digambarkan dalam UML. Yang selanjutnya kita akan membahas satu persatu, dimulai dari class person. Pada class person di sini itu fungsinya untuk menyimpan data umum yang dimana memiliki dua atribut, yaitu name dan juga age. Kemudian metodenya itu get name dan juga get age, dan juga ada superclass dari studentnya, yang dimana class person adalah kelas dasar yang menyimpan informasi umum seseorang, yaitu nama dan juga umur. Di kode kelas ini mempunyai dua atribut seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu name dan juga age, serta metode get name dan juga get age. Kelas ini menjadi parent class dari student, sehingga student bisa mewarisi atribut dan metode dari person. Konsep ini menunjukkan inheritance atau pewarisan dalam OOP. Selanjutnya ada class workable ataupun interface, yang dimana di sini dikatakan untuk mendefinisikan method work, dan juga student wajib mengimplementasikan metode ini. Nah, pada interface workable hanya mendefinisikan satu metode, yaitu work yang di sini. Interface ini tidak memiliki implementasi. Di sini dikatakan tidak wajib mengimplementasikan metode ini, namun itu hanya kontrak kelas student untuk mengimplementasikan interface ini, sehingga nanti student harus menuliskan isi dari method work, dan hal ini juga memperlihatkan konsep interface implementation di Java. Selanjutnya ada kelas untuk student, yang dimana di sini dikatakan subclass dari person, implementasi workable. Atributnya ada name dan juga enroll course, dan juga metodenya itu enroll course dan juga work. Nah, di kelas student ini adalah turunan dari kelas person sekaligus mengimplementasikan workable, yang dimana dengan inheritance dan interface, student punya sifat ganda, yaitu sebagai person sekaligus objek yang bisa bekerja. Nah, selanjutnya kita masuk kepada class course, yang di sini dikatakan untuk merepresentasikan mata kuliah dan memiliki dua atribut, yaitu name dan juga credits. Kemudian ada dua metode, yaitu get name dan juga get credits, yang dimana pada class course ini untuk mempresentasikan mata kuliah yang akan diambil oleh si mahasiswa tersebut ketika dia sedang berkuliah. Kelas ini mendukung kelas student agar bisa menyimpan informasi kuliah yang sedang diikuti ketika dia sedang berkuliah, semisal di suatu universitas. Relasi student dan course adalah komposisi yang ditandai dengan berlian hitam di UML. Selanjutnya ada class address, yang dimana ini untuk menyimpan data ataupun alamat yang dengan atribut city dan juga street ataupun kota dan jalan, yang digunakan oleh kelas home. Kelas address ini kelas yang sederhana yang hanya dengan konstruktor dan getter. Address digunakan di dalam kelas home, sehingga sebuah rumah pasti memiliki satu alamat. Relasi ini digambarkan dengan diamond di UML yang menunjukkan komposisi. Selanjutnya ada class home, yang dimana memiliki tiga atribut, yaitu model, owner, dan juga address. Kemudian relasi komposisi dengan address dan relasi kepemilikan dengan person. Class home ini nanti mempresentasikan rumah,
pada konstruktor home menerima data model, pemilik, dan alamat untuk membentuk sebuah objek rumah yang relasinya menunjukkan bahwa setiap home atau setiap rumah pasti memiliki address dan dimiliki oleh seorang person. Jadi itu semua berkaitan. Selanjutnya kita masuk kepada main program app ataupun kode utamanya. Yang di sini dikatakan input data mahasiswa, rumah, alamat, dan mata kuliah. Kemudian membuat objek student home course dan menampilkan data lengkap plus menjalankan work. Nah, pada kelas app ini program dimulai dengan meminta input data dari si pengguna. Yang data tersebut berupa informasi mengenai mahasiswa, di mana mahasiswa itu rumahnya, kemudian alamat rumahnya, lalu dan mata kuliah yang diambil. Kemudian objek-objek dibuat dari input tersebut, yaitu student home course, student didaftarkan ke course, lalu informasi lengkap dicetak ke layar, termasuk data mahasiswa, alamat rumah, dan mata kuliah yang diambil. Nah, di akhir nanti akan dilaksanakan method work yang dijalankan untuk menunjukkan bahwa mahasiswa sedang belajar. Langsung saja masuk kepada code yang sudah saya buat. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu address. Nah, address di sini berisi dua tipe data, yaitu string, yang dimana di sini ada string city dan juga string street. Kemudian pada ini app kelas ini untuk app Java ini untuk metode utamanya, program utamanya. Nah, di course ini dia ada dua tipe data, yaitu string dan juga integer, yang dimana string itu berisi nama dan integer itu berisi kredit. Selanjutnya untuk home, di sini kita memiliki tiga fungsi utamanya, yaitu ada string, kemudian person, dan ada address. Yang dimana di sini ketika dia string dia model, person dia owner, address dia address. Selanjutnya pada person, di sini berisi dua tipe data, yaitu string dan juga integer, yang dimana untuk string itu name ataupun nama, dan integer itu age ataupun umur, yang tentu saja dia berupa angka. Nah, ketika pada student, dia di sini berisi string name dan juga integer age, yang dimana di sini nanti akan dimasukkan name, kemudian course ataupun mata kuliah yang diambil oleh si mahasiswa tersebut. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan di bagian app Java ataupun kode utama pemrogramannya. Nah, di sini import Java util scanner. Ini untuk mengimport kelas scanner dari Java Standard Library untuk membaca input dari pengguna ataupun dari keyboard. Selanjutnya di sini ada public class app, yang dimana di sini untuk deklarasi kelas app, yang dimana file ini berisi method main sebagai titik masuk si programnya. Kemudian ada public static void main string r seperti biasa. Ini method main atau eksekusi program yang dimulai di sini. Bisa dikatakan inilah awal dari si programnya. Dan string arch yang di sini itu merupakan parameter untuk argumen baris perintah nanti ketika dimasukkan inputnya oleh si pengguna. Selanjutnya sini ada scanner SC. Ini untuk membuat objek scanner bernama SC yang membaca dari sistem in yang digunakan untuk mengambil input baris demi baris. Kemudian di sini ada string student name. Ini merupakan baris teks dari input dan menyimpannya ke variabel student name ataupun name mahasiswa. Begitu pula dengan string student name
yang dimana di sini untuk membaca baris berikutnya sebagai student name atau nama mahasiswa. Selanjutnya di sini student age integer, dia ini untuk sebagai membaca baris berikutnya sebagai teks lalu mengubahnya menjadi integer untuk student age. Selanjutnya di sini untuk baris untuk data rumah atau home. Di sini ada string home model. Ini untuk membaca tipe atau model rumah dari inputan. Kemudian di sini ada string address city. Ini untuk membaca nama kota untuk alamatnya. Kemudian di sini ada string address street. Di sini untuk membaca nama jalan untuk si alamatnya. Selanjutnya kita masuk untuk baris perintah. Baris untuk perintah data mata kuliah. Di sini yang pertama ada string course name, ini untuk membaca nama mata kuliah. Kemudian ada integer course credit, ini untuk membaca jumlah SKS atau kredit sebagai teks lalu diubah menjadi integer. Kemudian di sini ada person, ini person sama dengan new student. Di sini ini untuk membuat objek student baru dengan name, nama dan juga age-nya ataupun usia, yang kemudian menyimpan referensinya di variabel bertipe person. Nah, selanjutnya di sini ada home sama dengan new home. Nah, untuk bagian ini itu untuk membuat objek home memakai home model, person sebagai pemilik serta address city dan address street-nya. Nah, ini di konstruktor home akan dibuat objek address dan city dan juga street. Kemudian di sini ada course yang di sini ini untuk membuat objek course baru dengan nama dan juga SKS. Nah, di sini dikatakan if person intends of student sama dengan student person, student enroll course atau course. Nah, ini untuk mengecek apakah person memang instance dari student. Kondisi ini true karena kita sebelumnya membuat new student. Pemeriksaan ini aman jika ada kemungkinan person bukan student. Nah, di sini juga ada student. Nah, di bagian ini melakukan casting person menjadi student agar bisa memanggil metode khusus untuk si studentnya. Selanjutnya di sini ada student enroll course. Di sini untuk mendaftarkan atau mengassign course ke student atau menyimpan course di atribut enroll course. Kemudian untuk ini untuk menutup blok if pertama. Nah, selanjutnya ada ini sistem out println person name plus person get name. Ini untuk mencetak nama person atau memanggil get name dari si kelas personnya. Kemudian di sini ada sistem out println person age plus person get age. Yang dimana ini untuk mencetak umur dari si personnya. Nah, kemudian di sini ada lagi if person instance of student. Ini untuk pemeriksaan lagi apakah person adalah student, yang jika kode ini memisahkan lokasi khusus student untuk dicetak. Nah, di sini juga ada student person, yang dimana ini untuk melakukan casting ulang person menjadi student dalam scope block ini agar bisa mengakses metode ataupun atribut student. Nah, selanjutnya ini ada sistem out println student ID plus student get name. Ini untuk mencetak name mahasiswa ataupun metode get name yang ada di kelas student. Selanjutnya di sini ada println student home model, yang dimana ini untuk mencetak model rumah milik student atau memanggil get model di home. Selanjutnya untuk student address sama, namun ini untuk alamat. Selanjutnya di sini ada home get address and then get street, yang dimana ini untuk mencetak alamat lengkap untuk mengambil address dari si home, kemudian memanggil get street dan get city untuk menampilkan street dan juga city-nya. Dan jika ini untuk mencetak mata kuliah yang diikuti mahasiswa beserta berapa SKS dia mengambil mata kuliah tersebut.
Nah, kemudian di sini ada student work. Ini untuk menjalankan method work dari student, yang di student menampilkan teks bahwa si student sedang belajar. Kemudian ini untuk menutup if blok 2. Dan sini ada check close seperti biasa, ini untuk menutup scanner untuk melepaskan research, yang dimana setelah ini tidak boleh lagi ada input dari SC. Langsung saja kita coba untuk mengerankan dan memasukkan input yang ada di Delcom. Kita coba yang ini saja. Di sini ada NIM, nama, umur, kemudian alamat rumah, terus ini jalan rumah, ini ini kota, ini alamat rumah, ini mata kuliah yang diambil, dan ini jumlah SKS-nya. Seperti yang tertera di sini, person name-nya Abdullah Ubaid, person age-nya 26, student ID 11 S1 8005, student home model AAA, student address Jalan PT Del Stoluama, enroll course PBO 4 SKS, dan student Abdullah Ubaid is studying. Coba langsung saja kita coba inputan yang ini, apakah bisa berjalan salah. Nah, dia terlihat di sini person name-nya Abdullah Ubaid, age 26, dan ini bagaimana kita coba semisal untuk membuat sendiri. Semisal di sini kita masukkan NIM saya 11S S2 4046, kemudian umur 19 tahun, lalu alamat rumah BBB, ulang-ulang. Oke, baiklah, mungkin demikian untuk demo pemrogramannya. Lanjut kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini dikatakan bahwa encapsulation atau atribut itu atribut private plus gather, yang dimana inheritance juga student extends person, kemudian polymorphism itu workable interface, kemudian composition itu home address, student, dan course. Yang dimana kesimpulannya project ini untuk mempraktikkan konsep utama OODP, yaitu melalui penggunaan atribut private dan getter, kemudian inheritance dengan student yang mewarisi person, kemudian polymorphism lewat implementasi interface workable, dan juga association dan composition pada hubungan student course serta home address. Dengan cara ini, kode bisa menjadi modular, reusable, dan lebih mudah dipahami. Baiklah Pak, demikianlah mungkin yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun penjelasan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak.